Perkenalkan, nama saya Dewi Kadesantiwia, NIM 051, kelas afiliasi A. Di sini saya akan mempraktekkan tentang cara persalinan normal. Yang pertama, menanyakan keluhan, yaitu selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Apakah saat ini Ibu ada keluhan? Yang kedua, menanyakan biodata Ibu dan suami, yaitu maaf Ibu, saya akan menanyakan sedikit tentang identitas Ibu dan suami. Yang ketiga, menanyakan riwayat kehamilan dan persalinan sekarang, yaitu Ibu, saya akan bertanya sedikit tentang riwayat kehamilan dan persalinan Ibu yang sekarang. Yang keempat, menanyakan riwayat kehamilan, persalinan, nifas yang lalu, yaitu Ibu, saya akan menanyakan tentang riwayat kehamilan Ibu, persalinan, dan nifas Ibu yang terdahulu. Yang kelima, menanyakan riwayat penyakit, yaitu Ibu, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Yang keenam, menanyakan riwayat menstruasi dan KB, yaitu Ibu, bagaimana riwayat menstruasi yang terdahulu dan apakah Ibu menggunakan KB sebelumnya? Yang ketujuh, menggali data biopsikososial, spiritual, dan pengetahuan, yaitu Ibu, saat Ibu bersembahyang, apakah ada keluhan pada kehamilannya? Yang kedelapan, memeriksa keadaan umum dan kesadaran, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan kepada Ibu dan direspon baik oleh Ibu. Yang kesembilan, memeriksa tanda-tanda vital, berat badan dan tinggi badan. Yang kesepuluh, memeriksa muka dan leher Ibu. Yang ke-11, memeriksa dada Ibu. Yang ke-12, memeriksa abdomen Ibu. Yang ke-13, memeriksa ekstremitas Ibu. Yang ke-14, melakukan pemeriksaan dalam pada Ibu. Yang ke-15, melakukan pemeriksaan penunjang. Yang ke-16, merumuskan asesmen. Yang ke-17, memberi dukungan pada Ibu dan keluarga, yaitu semangat Ibu, proses persalinan pasti akan berjalan dengan lancar. Yang ke-18, memfasilitasi peran pendamping, yaitu Bapak harus tetap berada di samping Ibu. Jika Ibu ada keluhan dan membutuhkan sesuatu, Bapak harus segera memfasilitasi.
Yang ke-20 mengupayakan pengurangan rasa nyeri, yaitu jika ibu merasakan nyeri, ibu bisa menarik nafas dari hidung dan mengeluarkannya lewat mulut. Bisa juga ibu miring kiri, dan jika tidak berhasil, ibu bisa meminta bantuan kepada suami untuk memijat pada bagian yang nyeri, yaitu punggung. Yang ke-19 memberi nutrisi dan cairan, yaitu ibu minum dulu sedikit agar ibu memiliki tenaga. Yang ke-21 mengajarkan posisi dan teknik meneran, yaitu ibu ini ada macam-macam posisi meneran. Yang pertama posisi terlentang, yang kedua posisi duduk atau setengah duduk, yang ketiga posisi jongkok atau berdiri, yang keempat berbaring miring ke kiri, dan yang kelima posisi merangkak. Ibu bisa memilih sendiri posisi yang nyaman saat proses persalinan. Adapun macam-macam cara meneran, yaitu meneran saat ibu mengalami kontraksi atau saat perut ibu mulai mengeras, jangan menahan nafas saat meneran, dan mengangkat bokong saat meneran. Yang ke-22 menyiapkan ibu dan keluarga untuk IMD. Yang ke-23 mengobservasi kesejahteraan janin, kemajuan persalinan, dan kesejahteraan ibu. Yang ke-24 mengisi identitas dengan menggunakan partograf. Yang ke-25 mencatat denyut jantung janin dengan menggunakan partograf. Yang ke-26 mencatat air ketuban dengan menggunakan partograf. Yang ke-27 mencatat penyusupan tulang kepala dengan menggunakan partograf. Yang ke-28 mencatat pembukaan serviks dengan menggunakan partograf. Yang ke-29 mencatat penurunan kepala dengan menggunakan partograf. Yang ke-30 pencatatan waktu pemeriksaan dengan menggunakan partograf. Yang ke-31 mencatat kontraksi uterus dengan menggunakan partograf. Yang ke-32 mencatat tekanan darah ibu dengan menggunakan partograf. Yang ke-33 mencatat nadi ibu dengan menggunakan partograf. Yang ke-34 mencatat temperatur tubuh ibu dengan menggunakan partograf. Yang ke-35 mencatat produksi urin dengan menggunakan partograf. Yang ke-36 pencatatan hidrasi dengan menggunakan partograf. Mengenali gejala dan tanda kala 2. Yang pertama, mendengar, melihat, dan memeriksa gejala dan tanda kala 2, yaitu ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. Ibu merasakan regangan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Perineum tampak menonjol, vulva dan sfinkter ani membuka. Menyiapkan pertolongan persalinan. Yang kedua, pastikan kelengkapan peralatan bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menata laksana komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Untuk asuhan bayi baru lahir atau resusitasi, siapkan tempat tidur datar, rata, bersih, kering, dan hangat. Selanjutnya 3 handuk atau kain bersih dan kering, termasuk untuk ganjal bahu bayi. Selanjutnya alat penghisap lendir. Selanjutnya lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Untuk ibu, yaitu menggelar kain di perut bawah ibu. Selanjutnya menyiapkan oksitosin 10 unit. Selanjutnya alat suntik steril sekali pakai di dalam partuset. Yang ketiga, pakai celemek plastik atau dari bahan yang tidak tembus cairan. Yang keempat, melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering.
Yang kelima, pakai sarung tangan DTT pada tangan yang digunakan untuk periksa dalam. Yang keenam, masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik, yaitu gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT dan atau steril dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Yang ketujuh, bersihkan vulva dan perineum. Menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Yang kedelapan, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Yang kesembilan, celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dan buang ke dalam tempat sampah medis. Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan. Yang ke-10, periksa denyut jantung janin atau DJJ setelah kontraksi uterus mereda atau relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal, yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran. Yang ke-11, beritahukan pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Kemudian bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu untuk meneran secara benar. Yang ke-12, minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau terjadi kontraksi yang kuat. Pada kondisi ini, ibu diposisikan setengah duduk atau posisi yang lain yang diinginkan dan dipastikan ibu merasa nyaman. Persiapan untuk melahirkan bayi. Yang ke-15, letakkan handuk bersih, yaitu untuk mengeringkan bayi di bawah perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Yang ke-16, letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian sebagai alas bokong ibu. Yang ke-17, buka tutup partus set dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Yang ke-18, pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Pertolongan untuk melahirkan bayi, yaitu lahirnya kepala. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran secara efektif atau bernafas cepat dan dangkal. Yang ke-20, periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat, yaitu ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Yang ke-21, setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Lahirnya bahu. Yang ke-22, setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparental. Anjurkan ibu untuk meneran saat berkontraksi. Dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.
Lahirnya badan dan tungkai. Yang ke-23, setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah untuk menopang kepala dan bahu. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, yaitu masukkan telunjuk di antara kedua kaki dan pegang kedua kaki dengan melingkarkan ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk. Asuhan bayi baru lahir. Yang ke-24, letakkan bayi di atas perut ibu, selimuti dengan kain atau handuk bersih. Minta bantuan keluarga atau pendamping untuk memegang bayi. Yang ke-25, periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir atau hamil tunggal dan bukan kehamilan ganda atau gemeli. Yang ke-26, beritahu ibu bahwa ia akan disuntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik, yaitu, ibu, saya izin untuk menyuntikkan oksitosin agar uterus ibu berkontraksi dengan baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit atau intramuskuler di perbatasan sepertiga bawah dan tengah lateral paha atau aspektus lateralis, yaitu lakukan aspirasi sebelum